Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Politik Global, Pak Hairul Mas. Di sini kami kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai multinational corporation, di mana anggotanya terdiri dari Zevanya Sidarani, Erin Hairunisa, Dito Prayuda, Ruth Andini, Gusdalena Trikurnia. Baiklah, untuk melanjutkan pemaparan materi kita pada hari ini, kita lanjutkan ke pemateri pertama, yaitu Gus Dalena. Kepada Saudari Gus Dalena, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai definisi perusahaan multinasional, atau dalam bahasa Inggrisnya multinational corporation, atau yang biasa disingkat dengan MNC. Jadi berdasarkan kata multinasional saja sudah dapat dipahami bahwa perusahaan ini bergerak secara mengglobal, di mana wilayah operasionalnya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan jasa di luar negaranya. Next. Oke, selanjutnya beralih ke latar belakang MNC, yaitu munculnya MNC itu merupakan adanya permasalahan global yang telah mendorong beberapa perusahaan atau organisasi internasional, media, kelompok hak asasi manusia, investor, dan konsumen, serta para eksekutif perusahaan mulai membahas permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan multinasional. Oke, next. Selanjutnya, yaitu adalah strategi MNC. Di dalam perusahaan multinasional ini, terdapat strategi-strategi perusahaan yang diterapkan untuk membangun bisnisnya. Namun strategi-strategi tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk yang pertama itu adalah strategi wholly owned subsidiary. Kelebihan dari strategi ini yaitu di mana perusahaan dapat melakukan diversifikasi barang dengan tujuan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi di masa depan. Di samping itu juga terdapat kekurangan, yaitu biaya dan risiko dalam strategi ini akan dibebankan kepada satu orang saja, yaitu pemilik. Kemudian strategi yang kedua yaitu joint venture. Joint venture memiliki kelebihan dalam hal keuntungan yang didapatkan dengan pertukaran sumber daya seperti pengetahuan, teknologi, keuangan, dan lain sebagainya. Yang pertukaran sumber daya ini terjadi di antara perusahaan, sehingga perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap sumber daya mana yang lebih baik dan perusahaan akan lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas. Adapun kekurangan dari strategi ini adalah terjadi ketidakseimbangan sumber daya dari dua perusahaan itu atau lebih, karena adanya perbedaan budaya dan manajemen perusahaan tersebut. Next. Kemudian strategi selanjutnya yaitu license agreement. License agreement merupakan sebuah strategi yang menjual lisensi bagi perusahaan lokal dalam presentasi tertentu. Perusahaan multinasional menyediakan produk dan layanan ke pelanggan tersebut, sehingga strategi ini memiliki risiko yang tergolong rendah karena penerima lisensi yang diberikan sudah cukup terpercaya dan memiliki pengetahuan luas mengenai produk maupun jasa tersebut. Nah, terlepas dari itu juga, dalam strategi ini juga terdapat kekurangan, yaitu pengembangan produk yang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan perusahaan pembeli lisensi akan kehilangan kendali atau proses produk yang akan dijual. Dan kemudian terdapat strategi selanjutnya yaitu subcontracting atau outsourcing. Jadi pada strategi ini memiliki resiko yang lebih rendah dibanding dengan strategi-strategi yang lainnya. Karena perusahaan sudah ahli terhadap bidang yang akan dikerjakan.
sehingga perusahaan akan lebih fleksibel dalam mengatur dan cepat beradaptasi dengan kondisi maupun tantangan di masa depan. Namun, juga terdapat kelemahan dari strategi ini, yaitu dibutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan strategi-strategi lainnya, dan juga perusahaan tidak dapat mengembangkan keterampilan dari sumber daya manusianya sendiri. Kemudian, penggunaan strategi-strategi ini berguna untuk mempermudah dan mempercepat perusahaan dalam hal memasarkan produknya, karena perusahaan lokal lebih mengerti tentang permasalahan di negaranya. Baiklah, saya cukupkan, kembali ke materi selanjutnya oleh saudari Ruth Andini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan melakukan penjelasan mengenai Foreign Direct Investment dan MNC. Pada dasarnya, investasi merupakan pembentukan modal yang mendukung peran swasta dalam perekonomian. Menurut Harold Domar, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal, seperti penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Investasi diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian negara-negara berkembang. Karena terbatasnya dana yang dimiliki negara-negara berkembang untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, maka peran investasi dari luar negeri sangat diharapkan. Foreign Direct Investment atau FDI dipandang sebagai cara yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Dengan melalui FDI, modal asing dapat memberikan kontribusi yang lebih baik ke dalam proses pembangunan. Selama beberapa dasawarsa terakhir ini, bisa dikatakan tidak ada pihak atau lembaga lain yang mampu menyamai peranan, arti penting, dan pengaruh perusahaan multinasional dalam pertumbuhan perdagangan internasional dan arus-arus pemodalan global yang telah tumbuh sedemikian pesatnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya tentang MNC dan ekonomi global. Ada banyak definisi tentang perusahaan multinasional atau MNC. Salah satunya adalah definisi MNC yang diungkapkan oleh Cates, yaitu MNC adalah perusahaan yang mengendalikan dan mengelola produksi pabriknya di setidaknya 2 negara. Dengan kata lain, perusahaan multinasional menempatkan berbagai fasilitas produksi di berbagai negara di bawah kendali dan manajemen struktur perusahaan tunggal. Otley menambahkan bahwa perusahaan multinasional lebih banyak terlibat dalam produksi ekonomi, perdagangan internasional, dan investasi lintas batas. Perusahaan multinasional pertama kali muncul sejak abad ke-19 dan berkaitan erat dengan perekonomian internasional. Gelombang pertama perusahaan multinasional didominasi oleh Inggris. Perkembangan perusahaan multinasional semakin pesat dari tahun ke tahun. Dengan terus bertambahnya jumlah perusahaan multinasional juga memainkan peran penting dalam tatanan ekonomi global, yaitu lebih dari 77 juta orang dalam ekspor global dan lapangan kerja global, dan berkontribusi pada pertumbuhan PDB dunia. Keberadaan perusahaan multinasional sebagai salah satu pemain utama dalam ekonomi politik global telah menimbulkan banyak kontroversi. Pendukung memiliki sikap positif terhadap keberadaan perusahaan multinasional. Sebagai contoh, Otley Dunning menunjukkan bahwa keberadaannya sangat penting untuk perannya dalam perdagangan global. Perusahaan multinasional adalah promotor utama globalisasi. Sebagai pionir globalisasi, perusahaan ini akan membuka jalur konektivitas ekonomi, bisnis, investasi, dan perdagangan bagi perusahaan multinasional dan negara produsennya. Berlawanan dengan argumen sebelumnya, pihak-pihak yang dapat digolongkan sebagai anti-globalis seperti Hyatt memperjelas bahwa perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan multinasional ini ingin menguasai dunia untuk memaksimalkan keuntungan pula. Rai setuju dengan hal ini, mengutip pandangan Corton, bahwa perusahaan besar mengambil tindakan korporasi untuk menjajah dunia. Salah satu argumen utama anti-globalis adalah bahwa keberadaan perusahaan multinasional secara perlahan tapi pasti mulai mendominasi ekonomi global dan mengurangi pangsa ekonomi negara. Kebijakan perusahaan multinasional untuk melakukan transaksi internasional di pasar dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan lingkungan di mana mereka melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zepanya Sibarani.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai perusahaan multinasional atau yang disebut sebagai MNC versus negara. Kenichi Ohmae mengungkapkan bahwa MNC adalah salah satu aktor yang mempunyai sifat independen dalam ekonomi politik internasional. Dalam perkembangannya, aktor MNC bisa mengatur sistem ekonomi politik internasional yang ada dan menyaingi posisi yang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, negara perlu melakukan sebuah tindakan yang dilakukan untuk dapat mengatasi adanya peningkatan perkembangan dari perusahaan multinasional yang membuat kedudukan suatu negara itu menjadi pudar. Lalu, next. Untuk mengetahui gambaran negara versus MNC, kita dapat mengetahui bahwa negara memiliki wewenang penuh terhadap seluruh elemen seperti wilayah teritori, masyarakat, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan pendapat dari Macduff yang mengatakan juga bahwa ada persaingan atau kompetisi yang terjadi di antara perusahaan dan juga negara ini sifatnya yaitu kompetisi yang tinggi, sehingga menyebabkan MNC itu bergantung kepada instrumen yang dimiliki negara, serta akan semakin tinggi juga dukungan aktif negara. Yang dimaksud dengan dukungan aktif negara adalah investasi serta dana yang secara langsung diberikan oleh negara. Next. Hubungan peran negara dan MNC. Secara signifikan, MNC mempunyai peran pada sistem ekonomi politik global, menekankan angka pengangguran, memaksimalkan efisiensi faktor produksi, memperkenalkan dan membawa teknologi terbaru yang maju ke negara berkembang, serta pendistribusian dan aktor pengelola kekayaan dunia. Lalu, secara signifikansi, aktor negara mempunyai peran pada proses ekonomi politik internasional, yaitu sebagai penggerak dan pengatur arus perdagangan, serta sebagai pemegang komando sistem moneter, serta investasi yang ada dalam perusahaan multinasional, sebuah negara itu dikelola oleh negara. Hal-hal itulah yang menjadi fungsi-fungsi dari sebuah negara tersebut. Next. Dari adanya pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terkait hubungan antara MNC dan juga negara, itu negara perlu mengadakan aturan-aturan dalam hal ini untuk membatasi aksi kapitalis transnasional serta perusahaan multinasional, supaya kedudukan yang dimiliki oleh negara tidak tergeser. Next. Oke, beberapa hubungan kebijakan luar negeri suatu negara dengan MNC. Jadi dalam hubungan kebijakan luar negeri suatu negara dengan MNC itu tergolong menjadi dua, yakni hubungan asimetrikal, simetrikal, dan juga lesson tension, goodwill relation. Nah, hubungan asimetrikal, simetrikal ini itu terdapat bargaining position dalam hubungan simetrikal kedua belah pihak, atau yang disebut sebagai MNC dan negara. Lalu, dalam hubungan less tension, goodwill relation, ini merupakan model hubungan terakhir tersebut, di mana fokus dalam hubungan keduanya lebih kepada perbaikan atau peningkatan kinerja masing-masing. Dari kedua hubungan kebijakan luar negeri dan MNC tersebut, dapat dikatakan bahwa kedua hubungan tersebut dalam berbagai bidang saling menguntungkan, yakni hubungan di antara MNC dan pemerintah suatu negara asal atau yang disebut dengan istilah home country. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dito. Contoh kasus kehadiran MNC. Coca-Cola sebagai MNC dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Peran multinational corporation dapat dilihat dalam kasus Coca-Cola mengatasi perubahan iklim. Coca-Cola sebagai MNC dalam upaya mengatasi perubahan iklim menggunakan acuannya ialah Paris Agreement. Dan Coca-Cola dalam hal ini melakukan berbagai upaya dalam mengatasi perubahan iklim,
Misalnya ialah melakukan revolusi terhadap bisnis, sehingga akan terbangun perekonomian yang ramah lingkungan. Untuk menangani perubahan iklim tersebut tidak hanya dari pihak negara, namun juga dari korporasi, mengingat sektor industri sebagai penyumbang emisi karbon tersebut. Maka Coca-Cola yang merupakan multinational corporation memiliki peran penting dalam menangani perubahan iklim. Coca-Cola produksinya baik, bahan-bahannya, kemasannya, dan distribusian, penyimpanan, dan penggunaan serta pembuangan oleh konsumen merupakan penyumbang emisi karbon. Melihat dampak dari krisis lingkungan global ini, dalam konsep Thinking Green, menyatakan upaya untuk menangani perubahan iklim atau krisis lingkungan dapat ditangani melalui forum maupun institusi global. Perubahan iklim diperlukan adanya kerjasama semua elemen aktor hubungan internasional, yaitu negara, IGO, NGO, MNC, individu, dan aktor-aktor lainnya dalam upaya menangani krisis lingkungan. Pada pertemuan COP21, Coca-Cola ikut andil dalam pertemuan tersebut. Coca-Cola memiliki komitmen untuk menangani perubahan iklim. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu kerjasama dilakukan oleh aktor-aktor lain selain negara. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Mungkin sekian dari pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.